Ja, we hielden natuurlijk tegen. En 出てきたりもしたので、それをカタールに行ってからしっかり修正して、Pengundian babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 sudah berlangsung di Hanoi pada Selasa kemarin. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat terkemuka Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Sederet pelatih seperti Kim Sang-sit dari Vietnam, Mat Sadaisi dari Thailand, dan Kim Pan-gon dari Malaysia juga hadir. Akan tetapi acara tersebut tidak dihadiri oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dari hasil undian, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sedangkan grup A dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam atau Timur Leste. Timnas Thailand berstatus sebagai juara bertahan setelah memenangi 2 edisi ASEAN Cup sebelumnya. Selain itu, tim Gajah Perang juga merupakan tim tersukses dalam sejarah turnamen dengan 7 gelar. Oleh karena itu, tidak heran apabila Thailand kembali menjadi favorit juara pada edisi tahun ini. Mengomentari hal ini, pelatih timnas Thailand Mat Sadaisi menyadari timnya dianggap kuat di Asia Tenggara. Meski begitu, juru taktik asal Jepang tersebut tidak ingin mengesampingkan tim-tim lain dalam perburuan gelar juara. Salah satu tim yang diwaspadai oleh pelatih berusia 57 tahun itu adalah timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir. Isi menilai Sintayong dan anak-anak asuhnya sudah mencapai level yang berbeda dan akan terus berkembang. Thailand dan Vietnam sama-sama tim kuat di kawasan. Namun, perlu disebutkan bahwa Indonesia sangat progresif dalam beberapa waktu terakhir. Mereka sudah mencapai level lain dan akan terus berkembang, tidak berhenti, ujar Mat Sadaisi. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember. Adapun format turnamen 2 tahunan itu tetap tidak berubah dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Bek kanan timnas Indonesia Sandi Wos mengungkapkan rencananya bakal menikahi kekasihnya yaitu Aislinn Konik. Sandi Wos belum lama ini membuat postingan mesra bersama tunangannya Aislinn Konik, sebab orang spesialnya itu sedang merayakan ulang tahun. Sandi Wos pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk tunangannya ini. Menariknya, bahkan ia membocorkan rencana menikah. Menurut keterangan Sandi Wos, ia tidak sabar untuk menikah secepatnya dengan Aislinn musim panas ini. Namun ia tidak menyebutkan rincian tanggalnya. Selamat ulang tahun untuk tunanganku yang luar biasa. Tidak sabar untuk menikahimu musim panas ini. Ini beberapa kenangan manis kita bersama. Aku mencintaimu Aislinn Konik, tulis Sandi Wos di Instagram pribadinya. Sontak postingan Sandi Wos langsung mendapatkan sorotan banyak netizen. Mereka heboh karena bek kanan timnas Indonesia ini segera menikah. Banyak netizen yang menyebut akan datang ke pernikahan Sandi Wos tersebut. Adapun Sandi Wos sendiri akan segera terbang ke tanah air. Pasalnya ia mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak serta Filipina. Pemain timnas Indonesia Nathan Joe resmi masuk ke dalam skuad klub Liga Inggris Swansea City untuk musim 2024-2025. Hal itu dipastikan setelah klub yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris tersebut merilis daftar pemain untuk musim 2024-2025 pada situs resmi Swansea City. Pada daftar pemain yang diumumkan terdapat nama pemain Indonesia Nathan Joe. Sejatinya Nathan telah bergabung dengan Swansea City sejak 13 Agustus 2023. Karena kurang mendapatkan menit bermain, Nathan dipinjamkan ke klub Belanda SC Heerenveen dan menjadi rekan satu tim Tom Haye. Kini masa peminjaman Nathan bersama SC Heerenveen telah berakhir, sekaligus memastikan dirinya masuk ke dalam skuad Swansea City yang akan mengisi posisi belakang. Nathan memiliki durasi kontrak hingga 2026 bersama klub asal Inggris tersebut. Sejak berpindah ke warganegaraan untuk Indonesia, Nathan diketahui telah bermain 2 kali untuk timnas Indonesia senior dan 6 kali untuk timnas U23. Selain itu, Nathan menjadi pemain paling populer di Swansea City dengan hampir 2 juta followers di Instagram. Nama Nathan Joe juga masuk ke dalam skuad timnas Indonesia yang dikeluarkan PSSI jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tampaknya belum mau berhenti untuk mencari pemain keturunan baru. Salah satu pemain berdarah Indonesia Belanda yang menjadi sorotan adalah Eliano Reijers. Seperti yang diketahui, Eliano Reijers merupakan gelandang serang atau pemain sayap klub Eredivisie PSV Zwolle. Eliano Reijers merupakan pemain berdarah Maluku. PSSI bersama Sintayong sebelumnya sempat melirik kakak kandungnya yakni Tijani Reijers. Namun Tijani Reijers menolak ajakan PSSI untuk bergabung ke skuad Garuda. Tijani Reijers memilih untuk setia kepada Belanda. Tijani Reijers sendiri sudah menjadi andalan timnas Belanda. Dia juga menjadi pemain utama di AC Milan. Jika Eliano Reijers mau bergabung, nampaknya bisa membayar dosa alias rasa kecewa fans timnas Indonesia karena sebelumnya ditolak sang kakak. Dalam sebuah wawancara soal peluang membela timnas Indonesia, Eliano Reijers mengaku ingin fokus bersama klubnya terlebih dahulu. Dia ingin karir dalam dunia sepak bola stabil dan terus menjadi andalan di lapangan. Setelah itu, dia baru akan memikirkan soal membela timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda tampaknya mulai jengkel terhadap Indonesia. Bagaimana tidak banyak pemain mereka yang akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Sampai saat ini, sudah lebih dari 10 pemain yang mengubah statusnya dari pemain Belanda ke pemain Indonesia. Pemain-pemain itu pun sudah menjadi andalan timnas Indonesia saat ini. Sekjen Federasi Sepak Belanda atau KNVB, Giz de Jong, memberikan pernyataan menohok pada PSSI. Dia meminta PSSI agar jangan terlalu banyak mencari para pemain keturunan. Jika saja masalah di pengadilan arbitrase olahraga sudah kelar, Martin Paes hampir pasti bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kok bisa? Bukannya sulit bagi Sintayong memanggil para pemain abroad, mengingat Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Sekedar diketahui, Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Sayangnya, berhubung Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sulit bagi Sintayong memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarir di luar negeri. Karena statusnya bukan turnamen agenda FIFA, inilah klub-klub tak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Namun ada satu kabar baik dari Martin Paes. Kiper 25 tahun ini berpotensi tampil di Piala AFF 2024. Jika tidak dari awal, ex-kiper FC Utrecht itu akan mentas dari babak semifinal Piala AFF 2024. Major League Soccer 2024 yang notabene kompetisi yang diikuti klub Martin Paes FC Dallas akan merampungkan musim reguler mereka pada 19 Oktober 2024. Jika FC Dallas gagal finish di posisi 9 besar wilayah barat, FC Dallas otomatis mengakhiri musim lebih cepat. Dengan begitu, Martin Paes sudah bisa gabung timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia yang dimulai awal November 2024. Sementara jika FC Dallas finish 9 besar dan melaju ke playoff, klub tersebut akan mengakhiri laga babak playoff paling lambat pada 9 Desember 2024. Di saat bersamaan, babak semifinal Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada 10-11 dan 13-14 Desember 2024. Karena itu, Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, entah itu dari fase grup atau semifinal. Sekarang satu harapannya, masalah Martin Paes di arbitrase olahraga sudah segera tuntas. Dengan begitu, Martin Paes dapat turun saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina.